Jadi kalau yang namanya obat bikin ketergantungan itu yang tadi semakin hari dosisnya makin naik. Itu ketika nggak make muncul efek nggak nyaman ke tubuh. Semakin hari juga dosisnya semakin pengen dinaikin gitu. Sementara kan kalau antipsikotik kalau dia makin membaik, obatnya makin diturunin kan gitu. Halo Sobat Bujang, baik lagi bersama kami di Kongko Bujang Reborn. Bareng gue Bujang 3D, Bujang santuy, Bujang bijak, Bujang ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tonton sampai habis. Halo Bujang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. jalan-jalan lagi kita ini kayaknya. Kita jalan-jalan lagi ya. Jauh, berapa jam? Jauh ya? Dari Condet ke Klender. Klender, iya. Setengah jam ada, sejam. Sudah setengah jam lebih. Setengah jam lebih, oke. Jadi kita hari ini di Klender syutingnya karena temanya ini obat-obatan antipsikotik pada orang dengan skizofrenia. Siapa tuh narasumbernya tuh? Nah, kita kalau ngomongin obat nih nggak bisa sembarangan. Iya, Harus punya narasumber yang narasumber terpercaya, yang kompatibel, yang kompeten. Siapa Bujang bijak? Dr. Prasila Darwin, SPKJ. Beliau udah hadir sini di antara kita. Jadi nanti kita akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang obat-obatan antipsikotik pada ODS atau orang dengan skizofrenia. Dan juga kita nggak self diagnose gitu. Biar kita nggak self diagnose ya. Kita narasumber kita juga kebetulan seorang direktur Rumah Sakit Islam Jiwa Klender. Oke, kita panggil aja Dr. Prasila. Silakan Dr. Prasila. Halo Sobat Bujang, kita bersama dengan Dr. Prasila Darwin SPKJ di Rumah Sakit Islam Jiwa Klender. Selamat sore dok, Bujang 3D dok. Iya. Santuy dok. Iya. Maafin dok, kita sebagai penanya ingin menanyakan soalnya kita masih awam dengan masalah obat antipsikotik. Iya, boleh. Terus kita mohon diperjelaskan atau dijawablah pertanyaan kita tentang fungsi, manfaat, dan efek samping dari obat psikotik bagi ODGJ. Baik. Apa yang mau ditanyakan, silakan. Yang pertama, apa saja perbedaan obat antipsikotik skizofrenia generasi pertama dan kedua? Oh gitu. Jadi memang kan obat antipsikotik itu ada dua golongan ya. Gitu. Ada antipsikotik pertama yang disebut juga APG-1 gitu ya. Dan juga itu cara kerjanya agak beda dibandingkan antipsikotik kedua gitu. Jadi kalau APG-1 tuh memang memblok dopamin. Kan pada orang skizofrenia biasanya kan terjadi peningkatan dopamin sehingga ada halusinasi gitu ya, ada jadi gelisah, jadi marah-marah gitu, kadang-kadang jadi perilaku kekerasan. Nah itu diblok sama si dopamin. Tapi kalau untuk APG-1 dia murni untuk ngeblok dopamin doang gitu. Kalau APG-2 itu selain ngeblok dopamin tapi dia juga parsial, namanya parsial dia. Jadi nggak semua diblok. Jadi yang dibutuhkan aja yang diblok gitu. Jadi ketika yang hanya tempat-tempat yang dibutuhkan aja yang diblok, jadi efek sampingnya nggak terlalu banyak dibandingkan dengan ketika pakai APG-1 karena dia memblok semuanya tuh. Sehingga kan kadang banyak tuh orang atau pasien atau yang mengkonsumsi APG-1 itu akan mengalami kayak kekakuan kan gitu ya, tremor, atau pada perempuan misalnya jadi nggak haid, itu karena jalurnya keblok semuanya gitu. Tapi kalau APG-2 dia ngebloknya nggak parsial lah, maksudnya sebagian memblok, jalur-jalurnya nggak semua keblok gitu, hanya sebagian yang dibutuhkan yang diblok. Tapi tetap aja namanya obat ya, kadang-kadang ada juga kalau orang yang sensitif tetap ada efek samping yang mirip-mirip kan gitu.
Oh, seperti berarti itu. generasi kedua semuanya generasi Lebih kedua. baik, Oh, lebih baik Iya. dibandingkan generasi satu kan gitu. Karena kan dulu pertama kali ditemukannya generasi satu kan gitu. Semakin ke sini kan ditemukan lagi generasi dua, kemudian ada juga generasi tiga Tiga ada nih yang juga. Oh, terbaru baru. gitu. Jadi di apa di semakin berkembang pengetahuan kan tentu orang akan mengembangkan lagi yang terbaru yang terbaik gitu ya untuk pasien kan gitu, untuk penggunanya gitu. Oh, gitu. Yang kedua nih ada pertanyaan lagi tuh. Apa Hmm. saja jenis-jenis obat yang diresepkan untuk orang dengan skizofrenia? Oh ya, jadi kalau tadi kan pakai antipsikotik ya, Antipsikotik, ya. gitu. Kalau untuk skizofrenia, karena kenapa? Karena skizofrenia itu sendiri termasuk bagian dari apa gangguan psikotik, gitu. Tapi bedanya apa? Ada kan psikotik yang singkat gitu ya, yang berlangsung hanya beberapa minggu sampai 1 bulan kan gitu. Tapi kalau skizofrenia kan itu lebih lama gejala psikotiknya sehingga dibilang skizofrenia gitu. Nah, untuk skizofrenia bisa pakai APG 1 maupun APG 2 tergantung gitu. Tapi yang direkomendasikan memang di awal itu adalah kalau rekomendasi ya, rekomendasi itu adalah APG 2 yang digunakan. Rekomendasi Menjadi pilihan pertama ya. gitu ya ketika orang mengalami suatu skizofrenia. Tahap awal yang perlu diberikan adalah APG 2, tapi kan ini kan tergantung wilayah kan gitu ya, ketersediaan obat di daerah tersebut gitu ya, karena banyak juga kan penderita skizofrenia kan nggak hanya di wilayah kota besar kan gitu ya. Tapi ada juga yang di wilayah kota-kota kecil di mana mungkin tersedianya hanya APG 1 kan Oh, gitu. Jadi kasihan juga tapi. iya, jadi ya tetap dibolehkan. dibolehkan gitu. Karena kan dia juga memang antipsikotik kan gitu ya. Jadi intinya kan kalau skizofrenia diberikan antipsikotik. Jadi kalau ODGJ dengan skizofrenia itu berbeda apa termasuk ODGJ skizofrenia itu, Dok? Ya, skizofrenia itu sudah masuk ODGJ. ODGJ. Karena itu kan udah terganggu ya fungsinya ya. Dia ada gejala atau penderitaan berupa tadi halusinasi gitu ya, atau dia punya keyakinan. Halusinasi itu kayak dia apa tanpa ada rangsangan gitu dia mempersepsikan sesuatu yang salah kan gitu ya. Jadi muncul halusinasi yang ditangkap panca indera kan, tuh ada bisa melihat sesuatu padahal nggak ada apa-apa misalnya, atau mendengar sesuatu kan gitu ya, atau merasakan sesuatu yang sebetulnya dia nggak lagi ngapa-ngapain, atau mencium bau-bauan gitu, atau merasa kayak kok di kulitnya ada yang menjalar atau apa padahal nggak ada apa-apa kan gitu ya, itu kan halusinasi ya. Kalau yang bagian gejalanya lagi kan ada waham namanya gitu ya. Waham itu kan keyakinan yang salah ya, yang nggak nyata tapi dipertahankan walaupun misalnya itu nggak benar. Misalnya ada orang yang bilang enggak kayak gitu, tapi yakin kan, karena yakin nggak mau dong dibilang nggak benar kan gitu, tetap yakin. Nah, karena itu udah halusinasi, waham itu kan gangguan ya, udah terjadi distres namanya, ada penderitaan buat orang itu, udah gitu dengan adanya gejala itu kadang membuat orangnya sendiri jadi terganggu fungsinya kan. Kan kalau ada halusinasi jadi terganggu ya gitu ya, jadi nggak konsentrasi gitu ya, pekerjaannya jadi nggak maksimal, jadi menurun dari biasanya, berarti kan udah ada distres dan ada juga disfungsi. Nah kalau udah ada distres dan disfungsi maka dikatakan ODGJ. Kalau belum ada masih ODMK gitu. Ya misalnya dia cuma marah-marah doang tapi dia secara umum masih dia sendiri nggak masalah buat dia kan gitu, dia masih tetap bisa bekerja tapi dia mengganggu misalnya orang lain nggak nyaman sama dia gitu karena marah-marahnya, tapi secara umum dia nggak merasa terganggu, dia juga merasa nggak menderita dengan kondisinya, kemudian dia tidak terganggu fungsinya, ya itu sih orang dengan masalah kesehatan mental aja kan gitu, mungkin karena emosionalnya kan gitu ya. Kayak saya dok ya, dengan suara-suara dok ya bikin pusing dok ya. Kalau udah ada suara terus bikin pusing, jadi terganggu kan fungsinya jadi nggak maksimal. Nah itu berarti udah masuk ODGJ. Gitu. Oh iya, ini ada lagi dok. Apakah obat antipsikotik bisa membuat ketergantungan pada ODS? Jadi bukan ketergantungan namanya ya. Kalau obat antipsikotik itu bukan golongan obat kayak narkoba, bukan gitu. Jadi jangan salah
salah pemahaman gitu ya. Jadi kalau obat yang bikin ketergantungan itu cirinya apa? Ketika nggak konsumsi, dia jadi sakau gitu, ada keinginan nyari-nyari gitu ya, ada sesuatu yang hilang dari tubuhnya kan gitu. Jadi ketika tapi beda kalau antipsikotik nggak minum obat malah seneng kan gitu ya, malah enak-enak aja gitu, pengennya malah nggak minum obat kan gitu ya. Nah jadi kalau yang namanya obat bikin ketergantungan itu yang tadi semakin hari dosisnya makin naik. Itu ketika nggak make muncul efek nggak nyaman ke tubuh. Semakin hari juga dosisnya semakin pengen dinaikin gitu. Sementara kan kalau antipsikotik kalau dia makin membaik, obatnya makin diturunin kan gitu. Jadi beda dengan obat yang bikin ketergantungan. Tapi memang karena sifat penyakitnya gitu ya. Karena schizophrenia itu penyakit kronis, jadi pengobatannya memang harus jangka panjang gitu. Tergantung nih dia sakitnya baru pertama kali atau bukan gitu. Itu juga menentukan lamanya minum obat gitu. Sering kambuh apa enggak gitu. Semakin sering kambuh maka pengobatan menjadi lebih panjang kan gitu. Kalau baru pertama kali patuh, respon obatnya baik, nah itu ada jangka waktu tertentu yang bisa kita nanti coba deh ini berhenti bisa apa enggak gitu. Kayak gitu. Dok, saya juga mau nanya nih tentang obat skizofrenia. Pertanyaan saya, Dok, adakah efek samping dalam memberikan obat antipsikotik pada ODS terhadap sistem anggota tubuh seperti gangguan pada ginjal dan sebagainya? Oh ya, jadi kan mungkin karena penggunaan jangka panjangnya ya, kan kadang orang jadi takut, jangan nanti ganggu ginjal nih, obatnya diminumnya soalnya lama gitu ya. Sebetulnya sih nggak usah khawatir karena obat-obat obat-obat untuk gangguan jiwa itu memang didesain untuk jangka panjang gitu. Jadi aman, relatif aman selama penggunaannya memang dikendalikan oleh dokter dan dia tidak memiliki gangguan lain, gangguan fisik. Ya, gangguan fisik seperti misalnya orang yang darah tinggi nggak terkontrol, kan itu nanti ginjalnya juga bermasalah kan gitu. Dengan dia minum obat berarti kan nanti juga bisa mengganggu istilahnya gitu. Jadi kalau efek langsung dari antipsikotiknya sih insya Allah nggak ada ya gitu, asal penggunaannya sesuai dengan petunjuk dokter, kemudian diawasi dan dievaluasi secara berkala gitu. Jadi nggak usah takut, aman gitu. Kecuali memang dia punya misalnya ada riwayat gangguan memang hatinya terganggu, misalnya kan gitu, punya liver yang terganggu, kemudian memang dari awal pengobatan fungsi ginjalnya sudah kurang baik, nah itu harus hati-hati memang. Gitu. Jadi harus dikonsultasikan lagi ya dok ya, dibicarakan lagi ya. Tapi kalau ya, dok, ya. Kalau dia datang dengan kondisi yang dia sehat-sehat aja, tidak ada masalah sih relatif aman. Mau pakai jangka panjang sih, jangka panjang pun biasanya nggak ada masalah. Apa penyebab orang dengan skizofrenia mengalami kekambuhan? Nah, kekambuhan itu terjadi kenapa gitu ya? Banyak faktor sih ya, misalnya bisa aja walaupun dia minum obat kambuh karena apa? Ada masalah berat misalnya yang terjadi kan gitu. Dia nggak bisa memanage masalahnya sehingga menjadi beban pikiran gitu kan. Itu menyebabkan stresnya jadi naik lagi kan. Nah itu jadi kambuh. Nah tapi yang paling banyak sih karena pengobatannya yang kurang baik, karena berhenti semaunya tanpa mengikuti instruksi dokter gitu. Jadi kan kadang ada yang merasa saya udah baik, udah nggak ada gejala, udah sehat-sehat aja gitu, atau nggak punya kesadaran akan sakitnya sehingga ya kepatuhannya juga kurang baik terhadap obat gitu. Nah yang paling banyak ya itu karena kepatuhan minum obatnya kurang. Gitu, dok. Gitu. Kalau misalnya dari orang tua gitu suruh udah obatnya dijarangin aja itu gimana dok? Iya berarti orang tuanya harus diikutkan ketika konsultasi biar diedukasi sama dokter gitu ya. Ini pertanyaan terakhir saya dok. Apa yang terjadi ketika orang dengan skizofrenia berhenti minum obat?
Nah, ya itu tadi kalau kalau berhenti minum obat resikonya kambuh, gejalanya muncul lagi gitu. Dan kalau misalnya kekambuhan itu menjadi semakin sering gitu ya, resikonya apa? Fungsinya menjadi semakin, kan gini, adanya penyakit ini membuat fungsi agak menurun kan gitu ya. Yang tadinya kamu mungkin fisiknya bagus, berpikirnya kinclong kan gitu ya. Tapi gitu mulai sakit kan agak menurun kan gitu ya. Nah, ketika diobati sih membaik, tapi kadang ada yang bisa langsung normal lagi kayak apa berpikirnya baik lagi, ininya semuanya baik normal lagi deh gitu. Tapi ada juga yang fungsinya agak menurun sedikit gitu dari dibandingkan sebelumnya. Nah, keseringan kambuh itu semakin menurunkan fungsi. Makanya ada kan yang penderita skizofrenia nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu. Banyak yang maksudnya disuruh beberes aja nggak ngerti gitu kan ya. Suruh merawat diri aja nggak bisa kan gitu. Itu karena tadi karena tidak pengobatannya tidak patuh, kekambuhannya sering sehingga fungsinya semakin terganggu Berarti gitu. harus minum obat teratur Iya, ya dok ya. harus teratur. Terus Jadi, kalau misalnya kita udah kerja dok, udah lama gitu, tahu-tahu menurun gitu. Kita biasanya bisa cepat kerjanya, lama-lama jadi lambat. Itu kenapa ya dok ya? ya memang tadi karena memang bisa karena efek obat dan memang pada skizofrenia itu juga memang semakin lama perjalanan penyakitnya itu juga memang agak menurunkan sih gitu. Makanya Bosen gitu dok. apalagi nggak diobatin kan gitu ya. Jadi memang sifat penyakitnya sendiri yang membuat banyak tuh kan gejala negatif ya kayak males, nggak ada keinginan, aktivitasnya jadi pengennya bosan, ngantuk, ngantuk cemas. terus kan gitu. Itu karena ada efek obatnya juga yang bikin ngantuk kan gitu ya. Terus memang sifat penyakitnya juga semakin lama menderita skizofrenia itu penurunan fungsi kognitifnya terutama ya, penurunan fungsi kecerdasan itu emang agak menurun juga tapi perlahan-lahan sih sebetulnya. Tapi beda dengan yang kayak retardasi mental sih enggak gitu. Tapi memang agak menurun juga. Kalau obat itu diminum teratur, fungsi bisa pulih. Gitu, iya, gitu. Semakin dia cepat diobatin kan gitu, fungsinya makin baik kan otaknya tetap terjaga kan gitu. Tapi kadang orang tua suruhnya jangan males-males gitu dong. Lama gimana itu dok? Ya iya memang harus dirawat kan karena gejala negatif itu kan ada ya gitu. Kalau nggak dilawan ya udah ikut terus malah terus gitu. Iya menunda-nunda pekerjaan, terus merokok. Iya banyak merokok juga kan itu kan mengganggu. Kayak saya dimarahin sama kakak saya, kamu ngerokok, duit dibakar-bakar, gitu dong kakak saya dong. Nyari duitnya nggak bisa ya, duitnya dibakar, istilahnya gitu kan. Iya. Oke dok, ini kita sesi pertama dok. Dengan saya Bujang 3D. Iya. Bujang Santuy. Ya, kita lanjut aja dok ya, mohon maaf dok langsung aja kita ke sesi kedua. Terima kasih dok. Terima kasih dok. LifePack, solusi berobat kamu, bikin semua jadi mudah. Berobat jadi lebih cepat dan aman. Obat dan suplemen lengkap, jaminan ORI dan BPOM, diawasi apoteker bersertifikat. Konsultasi dokter lebih gampang, gratis via WhatsApp atau aplikasi. Tebus obat sesuai arahan yang diberikan. Tinggal tunggu obat dikirim ke rumah. Berobat jadi lebih praktis dimanapun kamu berada. Dengan pengiriman ke seluruh Indonesia. Nikmati juga layanan berobat di gerai fisik LifePack. Jakarta di area Manggarai dan Cakung. Bandung di area Cicendo. Surabaya di Jalan Raya Manyar. Jadi lebih tenang selama proses penyembuhan. Gak perlu pusing cari obat. Serahin aja semuanya ke LifePack. Pengen konsultasi? Chat langsung ke WhatsApp LifePack atau unduh aplikasi LifePack di HP kamu. LifePack, apotek modern kepercayaan Anda. Halo dok, saya Bujang Nyeni. Oh ya. Bujang Bijak. Oh iya.
kita mau meneruskan yang tadi dibicarakan dok nih. Langsung aja dok ya. Boleh. Silakan. Dok, saya mau nanya itu kalau kan ada selain obat minum atau oral ya, Dok, ya. Itu sama obat suntik, itu lebih efisien mana tuh dok? Obat suntik sama obat minum gitu? Tergantung kondisi ya. Jadi dan tergantung individu juga. Jadi gini, jadi nggak bisa disamain sih setiap orang. Tapi biasanya kita pakai obat suntik kan lebih ringkas ya, lebih simpel sebetulnya. Tapi kalau orangnya takut disuntik, kan nggak mau disuntik, mau nggak mau dia minum obat kan gitu ya. Jadi efektivitasnya sih sebetulnya hampir sama, gitu. Fungsinya juga hampir sama. Tapi ya itu tadi kita akan memilih obat kalau misalnya dia pekerjaannya misalnya yang membuat dia nggak memungkinkan untuk mengingat selalu minum obat, gitu misalnya. Maksudnya waktunya mungkin nggak bisa pas terus nih gitu, jadi resiko kepatuhan minum obatnya kurang baik ya segera berikan suntikan gitu. Kalau misalnya, tapi kalau orang yang takut suntik tadi ya mau nggak mau dia memilih obat kan gitu, tapi sebetulnya fungsinya sama aja sih. Ada efek sampingnya nggak tuh? Dua-duanya sama punya efek samping karena kan jenis obat yang diberikannya itu sama, antipsikotik juga kan gitu ya. Tapi memang kalau misalnya dia sensitif dengan pemberian obat tersebut, kalau suntik itu kan agak bahaya. Kenapa? Karena udah terlanjur masuk, baru hilang nanti sebulan lagi istilahnya kan gitu. Tapi kalau obat kan dikonsumsi sekarang, nanti ketika harian nanti dia akan hilang kan. Kalau misalnya terjadi sesuatu nih dengan obatnya kurang cocok misalnya, itu bisa segera kita hentikan kan kalau obat. Mungkin jadi di awal biasanya kita tetap coba obat dulu gitu ya, untuk melihat efektivitas dan ada tidaknya efek samping. Nanti kalau udah cocok, kita pilihkan obat suntik yang dengan jenis yang sama yang cocok tadi gitu. Oke dok, terus gini dok, kan banyak ODS yang sulit sekali minum obat dok, ya masih banyak yang merasa gue nggak sakit gitu kan, akhirnya obat bikin gue mager, bikin gue malas gitu. Tuh ada nggak cara buat meyakinkan pasien supaya dia tuh harus minum obat, kamu tuh sakit, gimana tuh dok? Iya, kan kalau setiap sesi konsultasi kan pasti dilihat ya tadi kepatuhannya gitu ya, kemudian kesadaran dia akan sakitnya gitu ya. Kalau sulit, kalau pada orang yang sulit seperti ini ya memang alternatifnya kita memberikan obat suntik gitu. Tapi kita atau serbuk gitu dok ya, atau obat tetes gitu, obat tetes yang bisa dicampurkan di makanan seperti itu. Tapi tadi kita paling kita harus tahu dulu dia kemungkinan resiko efek samping ada apa enggak gitu. Tapi paling kita ngajarin keluarga ya jadinya ya. Kalau misalnya ada efek samping ini, dikasih ini gitu, dikasih obat yang untuk istilahnya menetralisir efek sampingnya gitu, seperti itu. Terus ada nggak dok pemberian antipsikotik itu buat ODS itu apa seumur hidup dok ya? Ya tadi ya, kalau misalnya tergantung tadi ini dia mulai diketahui sakitnya kapan, terus dia mulai berobatnya kapan. Semakin dia tahu sakitnya segera dan diobati segera, itu biasanya kita memang kalau misalnya baru pertama, terus dia baru tahun pertama, kita bisa coba 6-1 tahun gitu. Tapi kalau dia sudah berulang-ulang kambuh gitu, itu sudah kekambuhan lebih dari 3-5 kali kan gitu, itu beda lagi gitu. Tapi kalau misalnya baru kambuh 1-2 kali, biasanya kita coba panjangin lagi 3 tahunan gitu. Nanti kita evaluasi lagi. Tapi kalau udah sering kambuh banget ya mau nggak mau, berarti dia harus seumur hidup. Gitu. Ada kemungkinan bisa lepas obat nggak tuh? Ya tadi kan gitu, biasanya mau lepas obat itu nggak bisa langsung ya. Kita pelan-pelan, namanya tapering dosis ya. Nanti kita lihat, dokter itu akan melihat respon ketika diturunkan dosis, ada efeknya nggak gitu. Dia muncul gejala kekambuhan nggak, atau pasiennya jadi gelisah nggak. Kan pasien juga bisa melaporkan ya, ketika turun dosis dong nggak nyaman, saya jadi tidurnya terganggu, jadi agak gelisah, nggak bisa konsen malahan gitu. Berarti
ini nggak bisa naikin lagi kan gitu. Tapi kalau orang yang bisa gitu ya, nanti lama-lama turun kecil sampai kecil, nah itu kita bisa coba tuh ketika nanti dia dihentikan gimana kan gitu. Tapi tergantung tadi sering kambuh apa enggak. Kalau dia baru pertama kita boleh mencoba 1 tahun, tapi sambil tetap diedukasi. Maksudnya tetap dikasih pembekalan gitu ya, pembekalan. Kalau nanti terjadi sesuatu, misalnya ada rasa nggak nyaman dikit, tidurnya mulai terganggu, mulai gelisah atau gimana, ya segera berobat biar nanti segera mulai pengobatan lagi. Jangan sampai gejalanya memberat dulu baru berobat gitu. Tetap konsul dok ya. Tetap gitu. Konsul. Iya. Oke dok, selain obat antipsikotik dok ya, terapi kayak cognitive behavioral therapy (CBT), psikoterapi itu efektif nggak sih dok untuk ODS? Ya efektif banget, terutama psikoterapi ya, psikoterapi. Psikoterapi itu kayak konseling sebulan sekali aja gitu dok. Konseling kan kita memberikan dukungan kan, itu kan psikoterapi juga ya, memberikan dukungan, mendengarkan gitu, mendengarkan keluhan, mendengarkan aja, dokter saya mau ceritain ini, ya udah kita dengerin. Makanya pasti harus cerita aja dok ya, ceritakan semua kemajuan kita, kemunduran kita, ceritakan aja dok. Itu kan itu juga permasalahan juga boleh diceritain, itu kan termasuk dalam bagian dari psikoterapi sebetulnya. Sama kayak peer support KPSI nggak dok? Iya, nah itu kan banyak itu kan psikoterapi yang dilakukan, psikoterapi suportif kan gitu, dan family support kan gitu ya yang dilakukan. Terus ada nggak harapan Bu Dokter nih ya untuk pemerintah terkait masalah kesehatan jiwa di Indonesia ini? Ya banyak banget dong harapannya gitu ya. Harapannya yang pertama tentu ya tadi jangan diskriminasi terhadap orang dengan gangguan jiwa gitu. Terus juga harapannya masyarakat teredukasi baik tentang kesehatan mental ya gitu. Jadi jangan kalau tidak teredukasi ya tadi jadinya stigma kan gitu ya. Padahal semakin cepat diobati dia akan baik gitu, berfungsi baik dan sama aja kayak orang sehat gitu ya. Pulih gitu. Iya, tetap pulih gitu. Tapi ya itu tadi karena stigma, karena dikucilkan dan sebagainya sehingga tidak dapat pengobatan yang baik. Jadi fungsinya makin jelek, gejalanya makin berat, makin jadi susah diobatin kan gitu ya. Jadi nol lagi gitu. Iya, jadi susah usahanya tuh untuk mencapai normalnya jadi susah karena udah kelamaan gitu. Jadi harapannya dan semoga dimudahkan juga dalam pengadaan obat, kemudian juga dibuka peluang-peluang seperti rehab kan gitu ya. Bukan hanya rehabnya tapi juga nanti ketika dia mulai kembali ke masyarakat diharapkan ada juga kayak istilahnya kalau di Malaysia gitu ya udah ada tuh perusahaan-perusahaan yang bisa menampung gitu. Sudah ada list perusahaan yang bisa menampung orang-orang dengan gangguan jiwa, tapi ya tadi syaratnya harus diseleksi melalui kegiatan aktivitas yang direkomendasikan ya, rumah sakit yang direkomendasikan atau melalui ahlinya, kemudian nanti direkomendasikan seperti itu. Iya, nanti disalurkan. Jadi kita bisa sama kayak Malaysia ya. Jadi bisa berfungsi normal lah gitu harapannya ya gitu. Jadi jangan ada stigma lagi lah terhadap orang dengan gangguan jiwa gitu. Oke, pertanyaan terakhir dok. Pesan yang ingin dokter sampaikan untuk keluarga dan ODS yang sedang berjuang di luar sana terkait masalah gangguan jiwa yang mereka hadapi dok. Kalau saya baca di grup Facebook KPSI, orang tua saya nyuruhnya herbal aja. Terus saya malas minum obat udah tahunan kok masih gini-gini aja. Gitu. Ya, gitu. Mereka lagi pada berjuang tuh dok. Oh iya. Pesannya apa dok? Ya karena itu istilahnya jangan patah semangat gitu ya. Sebetulnya karena tadi ya kenapa sih minum obat tapi harus minum obat terus kan gitu ya. Terus bosan nganterinnya mungkin ya bagi keluarganya. Tapi ya karena sifat penyakitnya gitu. Jadi harus paham dulu nih gitu. Paham dulu tentang skizofrenia itu apa gitu. Jadi sebetulnya skizofrenia itu sama kayak kita sakit gula gitu ya. Atau kita punya darah tinggi gitu kan. Ketika diobatin kan baik ya gitu. Tapi ketika nggak diobatin kan jadi nggak stabil lagi gitu. Nah itu jadi
sebetulnya memang ini buat penderita ataupun buat keluarga ini sesuatu yang berat. Tapi kalau diobati atau ditangani dengan baik, itu akan baik gitu. Jadi tetap semangat ya. Semangat, ya. Iya. Gitu. Oke dok, udah 12 pertanyaan dok. Sepertinya sudah selesai hari ini dok. Terima kasih dokter. Iya, sama-sama. Iya. Oke, Bujang, di sini ada buku judulnya Lebih Dekat dengan Skizofrenia. Ini buku lengkap soal skizo dari awal, definisinya apa, gejalanya apa, cara pengobatannya, panduan bagi caregiver. Pokoknya di sini lengkap bukunya. Ini disusun oleh tim dokter dari Universitas Airlangga, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Editornya ada Dr. Lilik Juari, Dr. Azimatul Karimah, Dr. Ivana Sajogo. Harganya berapa, Bujang? 60.000. 60.000 bisa didapatkan di mana? Di Di Tokopedia Atau Shopee, toko Galeri KPSI, atau bisa datang langsung ke sekretariat KPSI, beli langsung. Ini best seller loh. Di jalan apa tuh? Jalan Raya Condet, Gang Buluh, RT 7, RW 16, nomor 84, depan RPTA Condet. Boleh apa tuh, Biang Santuy? mau tahu lebih banyak tentang skizofrenia, scan me. Dukung KPSI dengan berdonasi, scan me. Oke, selesai syuting hari ini Bujang. Terima kasih Dokter Prasila atas kehadirannya. Dan kita ucapkan jarum kita yaitu Salam Sehat Jiwa.